Oke, yuk kita bareng-bareng bongkar rahasia di balik otak buatan yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah konsep jaringan saraf tiruan dengan cara yang sederhana dan runut, supaya kita semua bisa paham gimana sih cara kerjanya. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya Instagram bisa tahu konten yang Anda suka? Atau Netflix yang jago banget merekomendasikan film? Sampai Google Maps yang secara ajaib bisa nemuin jalan tikus pas lagi macet-macetnya. Nah, semua keajaiban digital ini otaknya ya satu, kecerdasan buatan atau AI. Tapi, tunggu dulu. Kalau dengar kata AI, jangan langsung bayangin robot fisik kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Itu kurang pas. Kenyataannya, AI yang kita temui sehari-hari itu lebih sering berupa kecerdasan digital. Dia hidup di dalam kode, algoritma, dan server. Nggak harus punya badan robot. Jadi, apa sih sebetulnya AI itu? Gampangnya gini. AI adalah kemampuan komputer buat meniru cara manusia berpikir. Ini mencakup banyak hal loh, mulai dari ngenalin wajah Anda buat buka kunci HP, ngertiin perintah suara Anda, sampai bikin keputusan. Intinya, AI bikin komputer bisa berpikir. Oke, kita udah ngerti nih apa itu AI. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya sebuah sistem komputer bisa jadi cerdas? Nah, disinilah kita masuk ke jantung dari AI modern, yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. Jadi, machine learning ini adalah cabang dari AI yang fokusnya cuma satu, bikin komputer bisa belajar sendiri dari data. Jadi, daripada seorang programmer nulis ribuan aturan manual, mereka cukup bikin algoritma yang bisa nemuin polanya sendiri dari data yang kita kasih. Keren kan? Kita ambil contoh paling gampang deh, filter spam di email kita. Pertama, sistemnya dikasih ribuan contoh email, mana yang spam, mana yang bukan. Itu fase input. Kedua, sistemnya mulai belajar, oh email yang ada kata promo atau diskon besar biasanya spam. Ini namanya fase training. Nah hasilnya, pas ada email baru masuk, sistemnya udah pintar, bisa langsung nebak dan misahin mana yang spam. Itulah proses belajar mesin secara sederhana. Sekarang, kita bakal nyelam lebih dalam lagi. Ada satu jenis machine learning yang kuat banget dan inspirasinya datang langsung dari organ paling rumit yang kita punya, otak manusia. Mari kita kenalan sama jaringan syaraf tiruan atau JST. Kenapa sih namanya jaringan? Ya karena model ini persis kayak otak kita. Terdiri dari jutaan unit pemroses kecil yang disebut neuron. Nah, neuron-neuron buatan ini saling nyambung satu sama lain, ngebentuk sebuah jaringan raksasa yang bisa belajar dan mecahin masalah yang super kompleks. Nah, coba lihat perbandingan ini. Di kiri itu neuron asli di otak kita, dan di kanan itu tiruannya dalam bentuk matematika. Cara kerjanya ditiru. Neuron buatan ini nerima informasi atau input, terus ngasih bobot atau tingkat kepentingan ke setiap informasi, habis itu dia ngeluarin hasil atau output. JST itu sebenarnya cuma meniru proses simpel ini, tapi dalam skala jutaan kali. Biar makin kebayang, bayangin ada JST yang tugasnya memprediksi kelulusan mahasiswa. Inputnya apa? Ya data nilai-nilai dia. Kayak nilai tugas, UTS, sama UAS. Nah, JST ini bakal memproses data itu berdasarkan apa yang udah dia pelajari dari data ribuan mahasiswa sebelumnya, terus dia keluarin deh prediksinya, lulus atau tidak lulus. Oke, ini semua mungkin kedengerannya abstrak dan teknis banget ya, tapi dampaknya di dunia nyata itu luar biasa. Sekarang yuk kita lihat gimana JST benar-benar mengubah cara kita hidup dan bekerja. JST ini ada di mana-mana, mulai dari fitur Face Unlock di HP Anda, sistem deteksi kanker yang ngebantu dokter, mobil tanpa sopir yang lagi dikembangin, chatbot yang siap layanin kita 24 jam, sampai aplikasi penerjemah bahasa instan. Semuanya itu ditenagai JST. Salah satu contoh yang paling berdampak itu di dunia kedokteran. Coba bayangin, sebuah JST bisa diajarin pakai ribuan gambar ronsen. Setelah pinter, dia bisa bantu dokter buat nemuin tanda-tanda penyakit kayak pneumonia, dengan akurasi yang tinggi banget, kadang malah lebih jeli dari mata manusia. Tentu saja, JST ini nggak sempurna. Kelebihannya jelas keren banget, bisa ngolah data super besar, nemuin pola yang rumit, dan makin pinter sharing waktu. Tapi kekurangannya juga ada. Dia butuh data yang banyak banget dan komputer yang super kencang. Dan yang paling jadi tantangan, cara dia ngambil keputusan itu rumit banget, jadi susah buat kita ngerti kenapa dia milih A bukan B. Ini yang sering disebut masalah kotak hitam atau black box. Oke, kita udah ngebahas AI, machine learning, sama JST. Mungkin agak banyak ya istilahnya.
Biar nggak bingung, sekarang kita satuin semua konsep ini dalam satu peta sederhana biar hubungannya jadi jelas banget. Nah, analogi ini pas banget. Bayangin AI atau kecerdasan buatan itu payung besarnya. Anggap aja sebagai seluruh dunia. Di dalam dunia itu ada banyak kota, dan machine learning itu salah satu kotanya. Nah, di dalam kota machine learning ada banyak jalan, dan jaringan syaraf tiruan atau JST itu adalah salah satu jalan atau metode yang paling penting di sana. Jadi, JST adalah bagian dari ML, dan ML adalah bagian dari AI. Jadi, kalau mau disimpulkan, poin utamanya ini. Jaringan syaraf tiruan itu pada dasarnya adalah sistem matematika yang canggih. Bedanya, dia nggak diprogram pakai aturan yang kaku. Dia belajar sendiri langsung dari data buat nemuin pola. Mirip banget kayak cara kita sebagai manusia belajar dari pengalaman. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. JST ini kan bisa bikin keputusan yang hebat dan akurat. Tapi, dengan adanya masalah kotak hitam tadi, apa artinya kalau kita nggak selalu bisa ngejelasin kenapa sebuah AI ngambil keputusan itu? Apalagi kalau keputusannya menyangkut hidup mati orang. Ini adalah pertanyaan besar yang akan terus kita hadapi seiring berkembangnya teknologi ini.